Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وأمر نهضة الوطن دينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Jamaah kaum muslimin muslimat, jamaah salat subuh, jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat yang dikaruniakan kepada kita semua, nikmat iman, Islam, sehat, kesempatan dan segala macam nikmat yang tidak akan mampu kita hitung. Alhamdulillah, nikmat niki mau tekadu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meridhoinya. Kedua kalinya salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau dari dunia sampai akhirat. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah yang tiang muliakan. Jadi sahabat sampun bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayun nas asyaddu bala'an. Di dalam riwayat Imam Tirmizi diriwayatkan bahwasannya arak sopok sahabat berketuan di Pak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, saya dengan si paling belik cobaana. Saya manusia si paling berat ujiannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Si paling belik cobaannya, si paling berat ujiannya, si paling keras musibah yang ditimpakan oleh Allah kepadanya, si pertama adalah para nabi. Nah, jadi si paling berat cobaannya, si pertama adalah al-anbiya, para nabi. Jadi jamaah sekalian, coba terseriuk teringat kisah-kisah yang terjadi kepada para nabi. Sangat luar biasa. Misal Nabi Ayub. Nabi Ayub ada 4 musibah yang terbesar di antara sekalian musibah yang lainnya. Musibah kehilangan keluarga, kehilangan harta, padahal sangat luwih harta benda. Terus kehilangan jamaah, diasingkan karena Nabi Ayub tebang musibah ya luar biasa, ya penyakit, sehingga manusia tidak mampu bersama Nabi Ayub karena penyakit beliau, penyakit kulit. Tidak nabi-nabi lain, sehingga nabi-nabi niki malik nata pilih menjadi nabi ulul azmi. Nabi si sangat pelik malik cobaan. Di antara nabi-nabi niki ara nabi si paling pelik ujian, sehingga dengan kesabaran yang sangat luar biasa maka tergolongan tipe nabi ulul azmi niki, nabi yang paling pelik uji cobaan.
Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah niki para nabi dan bau sita gambaran santer belik uji cobaan sampun tebarang-barang dengar karang terdengar lengan pengajian para tuan guru, lengan terbaca buku-buku kumbe kisah-kisah para nabi sisa terbelik uji cobaan, apalagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin para nabi para rasul, maka jelas ujian paling belik. Kemudian sabda Nabi setelah para nabi si paling belik ujian adalah pal amsal summal amsal, di bawah para nabi, para sahabat. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, diteruskan perjuangan khalifah oleh Abu Bakar As-Siddiq, sahabat. Niki ujian di Pak Abu Bakar luar biasa. Muncul nabi palsu, muncul dengan si menentang yang diajarkan oleh Nabi. Ya sebelumnya taat patut-patut, muncul nabi palsu, muncul dengan si mengakui zakat dek wajib, luwe gak uji coba. Terus zaman Umar, zaman Utsman, zaman Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi setelah Nabi si paling berat ujian kedudukan di bawah Nabi. Terus seterusnya di bawah sahabat, al-anbiya summal amsal fal amsal. Nah, jadi si paling berat ujian dengan si paling dekat dengan Allah, dengan si paling alim soleh. Jadi Nabi si paling alim soleh, terus di bawah dan terus di bawah. Jadi makin niki kita saya si paling baik ujian para ulama, para wali. Coba terserio Maulana Syekh kumbe ujian di pak beliau. Insya Allah rata-rata wahda dengan kisah Maulana Syekh luar biasa. Beliau mendirikan madrasah, ujian luar biasa, dipitnah yang terterima jadi khotib imam pemasjid. Yaman Malik ujian dengan penjajah, Yaman ujian dengan warga sendiri. Masya Allah, pokoknya sekena tinggi kedudukan dengan derajat dengan di sisi Allah, semakin belik ujian. Nah, jadi ia tanda cinta Allah kepada manusia. Kemudian lanjutan hadis Ibru, fayubtal rajul ala hasabi dinih. Seseorang itu diuji oleh Allah sesuai dengan kadar agamanya. Fa in kana dinu sulban ishtadda balau. Lamun sere kuat agama sopo dengan sere perat ujiana. Wa in kana fi dinihi riqqah, lagu lamun sopo dengan agama lemah, fayubtala ala hasabi dini, maka sesuai dengan kadar agama ia engkah batas ujian. Fama yabrahul bala'u bil abdi hatta yatrukahu yamshi alal abdi ma alaihi khati'ah. Pokoknya tetap negen arah ujian tiba sopo hamba niki sampai na berjalan di atas muka bumi dalam keadaan dek na berdua salah dosa. Jadi jamaah sekalian, sere tinggi kedudukan dengan di sisi Allah, sere alim, sere soleh, sere bagus, sere belek ujiana. Jadi ibaratnya mara ita pensekolah, sere tahu arak murid no pinter, sere demen dekat Tuhan. Misalnya penghafal Quran, lamun tahu arak murid hafal Quran, apalagi 30 juz, pasti demen dengan berkeduaan, demen teruji. Arak murid cekat baca kitab, demen teruji, demen tetes
bacaan demen terdengar. Nah, jadi itu semakin hamba nu tinggi derajatnya di sisi Allah, semakin disayang oleh Allah, semakin diberikan ujian oleh Allah. Apa tujuan teh beang murid teh semester murid teh ujian agan tegen tayakan kelas teh, agan tegen lulusan dengan sekolah menuju Allah Subhanahu wa taala. Beang itu ujian gen teu angkat derajat teh. Sehingga dijelaskan telu hikmah, telu maksud ujian ini, telu hasil daripada ujian yang Allah berikan di kita. Si pertama, ujian itu bisa menjadi hukuman. Si kedua, ujian ini bisa menjadi pelebur dosa. Si ketelu, ujian ini bisa menjadi pengangkat derajat. Si pertama, ujian bau jari hukuman. Ya hukuman iki artinya ndek temu hikmah yang mengangkat derajat kita, ndek temu hikmah yang menghapuskan dosa kita. Sekadar hukuman, ini kilah musibah yang nyata. Ya yaitu lawan tebeang ujian musibah oleh Allah, ia tersabar, ia terikhlas. Jadi toto kolante ngadu, kolante memberontak, kolante ya ikhlas pokoknya, ya sabar. Nah niki musibahnya teh ya temu pahala, ya temu tangkat derajat, malah mau terdosa. Si kedua, ujian musibah yang bisa meleburkan dosa, yaitu sabar. Memang beridap kehilangan, beridap atas musibah ini sakit, lagu mampu tertahan diri, mampu bersabar, ya tutup kolanda macam-macam, ya ikhlas. Nah, jadi merasa tersedih, merasa tersakit, lagu bau tertahan sabar, niki pelebur dosa. Si ketelu, si paling tinggi pengangkat derajat. Nah niki lamun tebeang musibah ujian lagu ikhlas reda. Hati yang sampai sakit tenang, ikhlas reda, niki kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah niki pengangkat derajat. Jadi jamaah sekalian, ya nara manusia yang hidup di dunia tanpa ujian. Jadi dunia niki balen ujian, balen cobaan, apalagi seren terpacu, seren bagus agama teh, seren beli ujian teh. Lagu dendek teparan diri teh paling beli ujian, dendek teparan diri teh hidupnya paling susah, dendek teparan diri teh paling berat musibah atau ujian, ya sama sekali. Yang bau lek hadapin ujian para wali, para ulama sangat berat. Salaman itu sekedar ujian kehidupan, ujian suatu ulama no, para wali no, ujian no tersakitin lek manusia, terfitnah, tercaci maki, macam. Terus tingkatan ujian ini beda dengan musibah, misalnya kehilangan, sakit, apa niki luar biasa, lagu lebih pelik tingkatan kesabaran dengan yang mau musibah ujian lengan manusia si lain, maksudnya tersakitin. Sampun disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah bahwasanya Allah memiliki sunnatullah, yaitu kebiasaan. Ada sunnatul anbiya, kebiasaan para nabi, ada sunnatul aulia, kebiasaan para wali. Laman sunnatullah niki, kebiasaan Allah itu adalah menutup aib manusia. Jadi Allah cinta menutup aib manusia, oleh sebab itu temilu agar teman cinta menutup aib saudara kita, aib tenang yang milik toang, apalagi aib batur pada. Si kedua,
sunnatun nabi, sunnatul kebiasaan para nabi adalah berkeliling memperhatikan keadaan manusia. Lamun sunnatul aulia, sunnahnya para wali adalah sabar atas disakiti oleh manusia. Coba Maulana Syekh fitnah macam-macam, tersakitin hati. Lagu ialah para wali. Jari lebih tinggi derajat sabar atas disakiti manusia daripada sabar atas musibah biasa-biasa, merasa sakit dan lain sebagainya. Beda. Jari coba terseriuk semoton oleh Palestina makin ini. Ya nara makanan, ya nara listrik, ya nara obat-obatan, ya nara air, kumbe bukti tadene teparan diri paling boleh musibah jauh. Jadi jemaah sekalian, dendek terputus asa. Setiap manusia pasti memiliki ujian, karena tujuan Allah memberikan kita ujian gen angkat derajat, gen hapuskan dosa agar bersih. Nah, jadi laman kita saat ini masing-masing ada ujian cobaan, saat ini artinya kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kita angkat derajat, kita hapusan dosa. Oleh sebab itu barang-barang yang luluh tersabar-sabar, mohon perlindungan Allah agar terjadikan hamba Allah yang bersabar, yang ikhlas, yang ridho. Sehingga dalam Al-Quran, wabasyiris sabirin, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Apa kabar gembira ini? Al-Jannah, surga balasan tipe orang-orang yang bersabar. Paling kurang apabila ditimpa musibah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi tingkatan sabar niki dijelaskan oleh ulama Arab telu. Tingkatan si paling rendah adalah dengan tebang ujian oleh Allah mampu bersabar, ndekna berkeluh kesah terhadap manusia lain. Memang merasakan sakit, merasakan kesedihan, lagu mampu tahan diri, yang sampai toto kolana mengeluh-ngeluh. Ini si paling rendah tingkatan sabar. Si kedua tingkatan sabar si lebih tinggi adalah ikhlas, berusaha ikhlasan, ridho. Si ketelu tingkatan sabar si paling tinggi adalah bahagia. Tebang musibah senang bahagia, karena ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Niki si paling tinggi, niki para wali. Jadi ujian niki macam lekana datang. Dengan berdagang diuji dengan perdagangan. Misalnya dagangan sede ditipu dan lain sebagainya. Dengan berdua kebun bangkat diuji dengan kebun bangkatnya. Dengan profesi jadi guru diuji kolan jadi guru. Dengan si apa profesinya, insya Allah harap dua ujian cobaan. Bahkan dalam keluarga, setiap keluarga harap ujian dalam keluarga. Ujian dengan pasangan hidup, senina semama, dengan anak, dengan keluarga, harap dua ujian. Pokoknya yang lepas dengan ujian agar terlepas dengan dosa-dosa. Jadi jamaah sekalian, tetap semangat, tetap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia itu sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia tempat meninggal, bukanlah tempat tinggal. Lagu jamaah sekalian, meskipun dunia ini tempat ujian, cobaan, manusia itu
ita selaku baun menjadi manusia yang paling bahagia. Sabda Nabi si pertama, manusia yang paling bahagia adalah man lahu qalbun alimun, yang memiliki hati yang selalu merasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Niki si paling bahagia di mana-mana apapun keadaannya, di dalam hatinya saya bersama Allah. Allah kanjeng. Niki si paling bahagia si pertama. Selalu husnuzon kepada Allah, selalu merasa ditemani, diawasi, dibersamai, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi si pertama manusia si paling bahagia sabda Nabi adalah yang memiliki hati yang selalu merasa dipantau, dilihat, dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Si kedua manusia si paling bahagia adalah wabadanun sabirun, yang memiliki hati yang bersabar. Yang memiliki hati yang bersabar. Sabar. Si ketelu manusia si paling bahagia adalah warido bima piliyani, dengan si reda terhadap apa yang Allah tetapkan, ikhlas, reda, senang hati. Niki syarat manusia si paling bahagia, sehingga berdoa agar di dalam hizib salah satu doa, nas'aluka ya Allah ya Qadir ya Mu'tar ya Qayyum ya Qawi ya Matin ya Mutakabbir ya Mu'in an tarzuqana sa'adatad darain wa taqfiyana hammahuma. An tarzuqana ya Allah, engkau rezekikan kami sa'adatad darain, kebahagiaan dunia akhirat. Jadi insyaallah dengan si ridho, dengan si ikhlas, dengan si sabar, dan memiliki hati yang selalu husnuzon kepada Allah, merasa bersamai, dicintai oleh Allah, maka insya Allah akan selalu bahagia. Mudah-mudahan kita tekican marak niki, dan insya Allah kita jalani hidup dengan penuh sukacita, bahagia beribadah. Jadi selaku keadaan orang beriman itu sabda Nabi adalah bagus. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi niki sekedi yang yang sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala kican kita selaku hati yang sabar, hati yang ikhlas, hati yang redha, dan mudah-mudahan tergolong hamba Allah yang sukses lulus dunia akhirat. Jadi tidak mampu lulus ujian niki kecuali Allah yang meluluskan kita. Oleh sebab niki terluwe-luwe berdoa, dia terbau putus dengan doa. Salah satu doa yang diajarkan kita termasuk arah di dalam doa yang diijazahkan setiap ujian. Allahumma ja'alna minan najihin al-faizin al-mukhlisin bi jamil ikhtibari dunyawi wal ukhrawi dan ayyam bikun fayakun. Doa niki tengendel kelulusan dengan ujian selaku ujian dunia akhirat. Jadi ada ujian dunia, ada ujian akhirat. Agar kelulusan selaku ujian niki. Nah niki jamaah sekalian, mudah-mudahan kita selaku Allah mudahkan untuk menghadapi segala ujian, sehingga Allah Subhanahu wa taala luluskan kita, sehingga dosa-dosa kita diampuni, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dedek hobi berkeluh kesah, dedek minder terbiak ujian oleh Allah, dedek sampai na'udzubillah min dzalik suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap husnuzon. Semakin tinggi derajat seseorang, semakin tetap perhatian oleh Allah, semakin terbiak ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terbiak tolong kepada Allah, berdoa agar terbiak kekuatan, terbiak kelulusan, berusaha menjadi hamba Allah yang bersabar, yang selamat dunia akhirat. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.